Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini saya mengajak sahabat untuk mendengarkan kajian Islami Ahad pada subuh. Penyelenggaranya adalah DKM Al-Ikhwan, Komplek Hankam Kelapa 2, RW 2, Pasir Gunung Selatan, Depok. Penceramahnya adalah Kiai Haji Dr. Mizar Ahmad LCMA. Beliau adalah Imam Besar Masjid Al-Ikhlas, Amsterdam, Belanda. Topik bahasannya adalah perkembangan Islam di Eropa, khususnya Belanda. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih ngantuk. Ya, sekali lagi. Memberikan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya dalilnya apa dalilnya? Dalilnya apa? Dalam surah An-Nisa ayat 86 Allah berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, kata Allah. Jadi kalau seandainya kamu diberi sesuatu kebaikan, kata Allah, hendaklah dijawab yang lebih baik lagi. Kalau tidak, dengan yang setimpal saja. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar enak ya, saya juga dari semalam belum tidur ya. Acara kemarin di Jakarta, ke rumah Ustadz Mufti, nginep sampai subuh belum tidur-tidur. Ya memang suasananya beda di Belanda ya, beda di Eropa gitu. Ya. Langsung saja, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yaliqu bi jalalihi wa kamalihi. Subhanahu wa ta'ala lahul hamdu fil ula wal akhirati wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa natubu ilayhi min kulli dhanbin wa nastaghfiruh. فهو وحده غفار الذنوب وستار العيوب وعلام الغيوب ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمرنا بالطاعة ونهانا عن المعصية وجعل الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا والنار liman asahu walau kana syarifan qurasyiya. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa qudwatana Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsalahu rabbuhu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Fatarakana 'ala al-mahajjatil bayda'i layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ayyuhal ahba'il kiram, ada pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Ya. Jadi kita kenalan dahulu ya. Sebenarnya saya tidak asing lagi di masjid ini. Ini perjumpaan saya yang ketiga kali di masjid ini. Ya, nama Mizar Ahmad Al-Falimbani. Al-Falimbani berarti berasal dari Palembang. Ya, tapi kenapa kok orang Arab nggak bilang Al-Falimbani gitu?
au al-fadani. Itu nggak ada. Ternyata setelah di onderzoek search, kalau bahasa Belandanya onderzoek, dalam pencarian bahasa Arab itu orang Arab tidak bisa menyebutkan kalimat eng. Jadi kalau dinisbahkan ke orang Palembang nggak bisa al-Palembangi atau al-Padangi. Jadi eng tadi berubah menjadi en, al-Palembani atau al-Padani atau al-Jawawi. Ya. Jadi orang Arab nggak bisa menduduk eng itu. Kalau saya bilang saya sayang, dia bilang saya sayan. Dan orang Arab juga tidak bisa menyebutkan kata cinta. Dia tidak bisa menyebut C. Mereka sudah bisa menyebut S, cinta. Dan orang Arab juga tidak bisa menyebutkan huruf P. Makanya orang Arab kalau memanggil orang tuanya dipanggil baba. Bukan papa, sebenarnya kalimat itu kalimat papa. Tapi karena mereka tidak bisa mengucapkan B, P, menjadilah kalau Cleopatra, aslinya Cleopatra menjadi Cleopatra. Kalau Johnny Patra, Johnny Batra. Papa menjadi baba. Baiklah, itu sekilas tentang siapa saya. Jadi dahulu mungkin bapak-bapak yang sudah lama di sini kenal Pak Maki, Imam Tantara, Pak Maki Abdullah, kenal kan? Abdullah Maki, kenal Abdullah Maki? Ya, ini saya adik beliau. Ya, kebetulan saya Qori internasional, makanya tadi ketika saya minta Pak Suhu tadi bilang minta saya jadi imam hari ini. Ya, minta sebentar saja jadi imam. Walaupun kondisi saya sekarang masih begitu, ya biasalah perpindahan cuaca dari dingin, dari salju, dari minus, tahu-tahu datang ke Jakarta panasnya minta ampun, panasnya nggak kuat gitu ya. Dan kebetulan kedatangan saya tahun ini tidak sendirian, saya bersama keluarga. Ya, dan sekarang kita tinggal di apartemen Senen, di Atrium, di apartemen Oasis di Senen. Status imam besar di Masjid Al-Ikhlas Amsterdam, Belanda. Ya. Belajar ya S1, S2, S3 di Kairo, Al-Azhar, Mesir. Saya omnya Ustadz Mufti Hamdani. Ya, kenapa omnya? Dulu teman, tapi sekarang sudah menjadi omnya karena beliau kawin dengan keponakan saya kandung. Ya, jadi Ustadz Mufti ini tidak lain bagi kita. Ini adalah keponakan saya, oke, teman saya pun oke. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, apa kata baginda kita? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Ya. Jadi kata baginda kita, tidaklah sesuatu kaum atau sesuatu kelompok berkumpul di rumah Allah. Alhamdulillah hari ini kita dapat salat berjamaah di Masjid Al-Ikhwan yang sama-sama kita cintai ini. Ya. Jadi majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah. Mereka membaca Al-Quran. Ya. Mereka mengumandangkan untuk bisa membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum. Mereka saling mempelajari tentang bagaimana membaca Al-Quran yang baik. Tentunya dengan tajwidnya, makhrajul atau makharijul hurufnya. Bagaimana penyebutan ha, kha dan lain sebagainya. Ya, itu perlu dipelajari. Ya. Perlu dipelajari. Wa yatadarasunahu bainahum. Mereka saling mengasih tahu di antara mereka dan di antara mereka. Apa kata baginda kita? Illa, kecuali nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka person-person itu ketenangan yang ada pada batin mereka. Betul apa betul? Betul apa betul, Pak? Ya. Akan turun kepada mereka. Nazal alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah.
Dan di antara kita semuanya diliputi kasih sayang di antara kita semua. Ya. Hari ini mungkin ya, kalau bahasa Belandanya rada anders. Anders itu rada beda, tampil beda hari ini. Yang biasanya Ustaz Mufti mengisi atau yang lainnya tahu-tahu kalau ada imam besar dari Belanda, Amsterdam, tapi sebenarnya orang Indonesia. Ya, saya orang Indonesia. Kenapa Pak? Rasa di Belanda. Iya, rasanya di Belanda. Ya. Nanti insya Allah setelah kita akan bicara tentang bagaimana perkembangan Islam di Eropa, di Belanda khususnya. Jadi wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi di antara mereka kasih sayang di antara mereka. Dan yang paling penting lagi wa haffathumul malaikat, dan beribu-ribu malaikat dari langit turun ke bumi untuk mendoakan mana yang hamba-hambanya sekarang lagi melakukan salat berjamaah di bumi ini. Sebagaimana kita ketahui, setiap hari pagi seperti ini 2 malaikat turun dari langit, dari Baitul Izzah menuju ke dunia seperti ini. Yang satu mendoakan kalau hambanya baik bersedekah, dia akan mendoakan biar sedekah rezekinya lancar. Yang satu mendoakan kalau yang satunya tidak suka bersedekah pelit dan lain, dia akan melaknat mereka. Mudah-mudahan saja kita termasuk kepada malaikat yang mendoakan kita yang terbaik-baik. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu yang penting. Dan yang paling penting lagi, Allah panggil para malaikatnya, wahai para malaikat, lihat sekarang bagaimana hamba-hambaku datang ke masjid dengan berjalan kaki. Hamba-hambaku datang ke masjid dengan persiapan yang begitu matang. Hamba-hambaku datang ke masjid dengan tujuan ikhlas semata-mata karena Allah, untuk melaksanakan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah kepada umatnya. Wahai para malaikat, lihatlah. Allah bangga kepada malaikatnya. Lihatlah. Ya. Jadi hamba-hamba kita yang datang pada hari ini termasuk pilihan-pilihan dari Allah dan Rasulnya. Dan sebagian mungkin dari saudara-saudara kita hari ini belum sempat hadir, kita doakan. Semoga Allah memberikan ketenangan jiwa kepada mereka dan suatu hari masih dapat bersama kita. Para hadirin sidang Jumat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan jaa ya min salafis salih. Jadi dikatakan para salafus salih mengatakan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban, dikatakan ya, wala takunil khamisah fatahlak. Jadi para ulama yang mengatakan salafus saleh, dia mengatakan kun haliman, jadilah kamu itu seseorang pemimpin yang berjiwa besar. Dalam artian jadilah kamu seorang guru, jadilah kamu seorang dai yang menyampaikan risalah yang dibawa oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdakwah. Bahkan kita dianjurkan oleh Imam Syafi'i untuk merantau meninggalkan kampung halaman kita. Dikatakan kata Imam Syafi'i, safir tajid imadan amman tufariqu fansab fa inna ladhi dal hasan la bil nasab. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau kita mau jadi orang besar, merantaulah. Ya. Saya rasa di Jakarta ini, ya, mungkin kalau kita mau mencari ahli betul-betul penduduk di sini, susah untuk diketahui. Ya. Kebanyakan kita pendatang semua. Ya. Merantaulah. Karena kalau kita merantau, kita tidak seperti katak di bawah tempurung. Ya. Kenapa katak di bawah tempurung? Katak mengatakan, inilah rumahku. Sayalah yang paling kaya. Saya yang paling pintar, saya yang paling hebat. Tapi sebenarnya setelah kita merantau jauh meninggalkan negara kita, ternyata banyak orang yang pintar, ternyata banyak orang yang kaya, ternyata banyak orang yang berilmu. Ya, makanya dikatakan kun aliman, jadilah kita sebagai seseorang guru, jadilah kita sebagai seorang pengajar, jadilah kita sebagai seorang dai. Ya, dianjurkan. Ya. Atau muta'alliman,
atau jadilah seorang yang sedang mencari ilmu. Ya. Dikatakan dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi, barang siapa yang mempermudah jalan seseorang, Masya Allah. Apalagi kalau kita lihat para yang hafiz Quran, ya, para santri-santri yang belajar mencari ilmu, kita bantu mereka, kita kasihkan mereka, ya, kita inian mereka, kita gunakan mereka. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi barang siapa yang mempermudah jalan seseorang dalam mencari ilmu, insyaallah Allah pun akan mempermudah mereka untuk menuju jalan maksudnya surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, au muta'alliman au muta'alliman. Kun aliman au muta'alliman. Jadilah seseorang yang mencari ilmu. Yang tadi kita dianjurkan supaya berilmu. Yang kedua, kita dianjurkan untuk mencari ilmu. Ya. Sebab kalau dikatakan al-ilmu, kata orang Arab, silah fil hayah. Ilmu itu adalah merupakan senjata dalam kehidupan. Al-ilmu silah. Silah itu senjata. Ya. Coba kalau kita bayangkan, kalau kita memberikan ilmu, itu ilmu akan bertambah. Bahkan menjadi amal jariyah. Ya, dikatakan idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lah. Di antara ilmu jariyah, ilmu yang bermanfaat. Ya. Kun aliman aw muta'alliman. Cari ilmu, ya, belajar sampai ke ujung dunia. Dan yang ketiga, mustami'an. Apa mustami'an? Jadilah pendengar yang setia. Pendengar. Pendengar apa saja? Dari radio, melalui radio dan lain sebagainya. Ya. Mustami'an. Jadilah pendengar yang setia. Ya. Kalau tadi kita mungkin berilmu, kita kurang ilmu kita, ya udah yang kedua, mencari ilmu. Mencari ilmu pun ternyata masih sedikit. Jadilah pendengar pencinta ilmu. Ya, pencinta ilmu. Carilah ilmu. Masya Allah. Ya, kalau sudah berilmu, mari sama-sama kita amalkan. Seperti dikatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu kalau tidak diamalkan seperti kayu rindang tanpa berbuah. Kita amalkan ilmu kita. Ya. Dan yang terakhir, muhibban. Apa muhibban? Asal kata hub, pencinta ilmu. Ya. Kalau yang pertama tadi berilmu, mungkin ya ada bagaimana. Yang kedua mencari ilmu. Yang ketiga pendengar yang setia. Dan yang keempat adalah pencinta ilmu. Cukuplah. Artinya pencinta ilmu, di mana-mana ulama datang, kita menghadiri untuk mendengarkan tausiah yang diberikan oleh dai tersebut. Dikatakan wala takunil khamisah, dan janganlah kamu menjadi orang yang kelima. Apa orang yang kelima tadi? Menyampaikan tidak, mencari ilmu juga tidak mau, mendengar pun tidak mau, pencinta pun tidak mau, maka kamu akan hancur di dunia ini. Maka dari itu ya, sama-sama kita mencarikan ilmu, tentunya ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu sedikit tentang pertemuan kita pada hari ini. Marilah sama-sama kita menuju ke Eropa. Ya. Di era tahun 70-an ketika Presiden Soekarno masih memerintah sebagai Presiden Republik Indonesia. Pemerintah kerajaan Belanda punya kerajaan. Ya. Kalau bicara tentang Belanda, masalah kehidupan di Belanda sekarang tuh saya rasakan itulah Islam yang ada di Eropa sekarang ini. Kenapa saya katakan demikian? Kehidupan di Eropa sekarang itu standar manusia itu tidak ada yang di bawah pertengahan, semuanya di atas pertengahan semua. Itulah Islam mengajarkan demikian. Ya.
Islam mengajarkan demikian. Cuma satu yang belum, masih banyak yang sekarang masih kita usahakan, syahadatnya. Mereka syahadatnya, tapi alhamdulillah semakin hari ya perkembangan Islam semakin pesat. Bahkan sekarang itu di Belanda sudah mencapai hampir 1000 ya masjid berdiri di persada negara Belanda sekarang ini. Ya. Cerita punya cerita di tahun 1969 atau 68 ketika Presiden Soekarno masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, ya, Kerajaan Belanda meminta kepada Presiden Soekarno untuk meminta tenaga pekerja dari negara kita. Apa tadi? Presiden Soekarno atau negara Belanda meminta kepada Presiden Soekarno untuk tenaga pekerja TKI atau TKW untuk menjadi tenaga pekerja di negara Belanda. Apa yang terjadi? Pada waktu itu Presiden Soekarno menolak mentah-mentah dan marah. Kata Presiden Soekarno, sudah cukup. Kalian sudah menjajah kami lebih kurang selama 350 tahun. Ya. Kita orang Indonesia mengatakan 350 tahun, 350 tahun. Sedangkan orang Belanda tidak mengakui, sampai sekarang negara Belanda mengatakan kami tidak pernah menjajah negara Belanda, negara Indonesia selama itu. Dan ini sekarang masih diperselisihkan. Namun menurut sejarah tetap saja kita dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Setelah itu terjadi pergejolakan. Setelah Presiden Soekarno menolak mentah-mentah kepada kerajaan Belanda, dia mengatakan sudah cukup, kamu telah menjajah negara kita. Sekarang mau minta lagi tenaga pekerja dari Indonesia untuk dipekerjakan di Belanda, itu mustahil bagi Soekarno. Akhirnya memang pada waktu itu sebagaimana kita ketahui di Belanda itu sangat membutuhkan tenaga pekerja yang memang dibutuhkan dari negara-negara yang developing countries, negara yang lagi berkembang, ya seperti Indonesia dan lain sebagainya. Karena menurut kerajaan Belanda, Indonesia lah yang berhak bisa menjadi tenaga pekerja di negara Belanda. Sebagaimana kita ketahui, Belanda dengan Indonesia itu diibaratkan seorang ayah dan anak, ya, seorang bapak dan anak. Ya. Kadang-kadang bapak ini mau saja ikut campur urusan anaknya, tapi anaknya sudah tidak mau lagi, ya, karena merasa sudah dewasa. Cerita punya cerita, akhirnya kerajaan Belanda, ya, akhirnya kerajaan Belanda meminta mengalihkan permintaan mereka ke negara Afrika dan negara Asia dan Eropa. Dimintalah tenaga pekerja dari negara Maroko dan Turki. Ini semua ada hikmahnya. Kenapa saya katakan demikian? Semenjak itulah mulai berdatangan tenaga pekerja dari Maroko atau Maghribi bahasa Arabnya, dan negara Turki. Ya. Kalau kita melihat peristiwa ini atau hikmah dari peristiwa ini, ya, kalau seandainya pada waktu itu Presiden Soekarno mengiyakan kehadiran TKI atau TKW ke negara Belanda, belum tentu sampai sekarang masjid-masjid di Eropa, Belanda khususnya, berdiri seperti sekarang ini. Betul apa betul? Ya, sebagaimana kita ketahui, banyak orang Indonesia sekarang yang dahulu sebelum Indonesia merdeka tinggal di negeri Suriname. Di mana Suriname? Suriname terletak di Amerika Latin. Dulu ketika saya bingung, saya kira Suriname itu di Belanda. Ternyata bukan, Suriname itu terletak di negara Amerika Latin, di dekat Brazil dan Paraguay. Ya, jadi pada waktu itu ketika kita ngelihat, kalau seandainya pada waktu itu yang dikirim orang-orang Indonesia, apalah yang terjadi sekarang di negeri Belanda? Mungkin yang tinggal hanya makanannya saja. Ya, makanannya saja, artinya makanan yang tinggal, dan orang-orangnya, casingnya akan berubah seperti orang-orang Barat. Karena kenapa? Karena kita tidak punya iman, kita tidak punya pegangan. Ya. Iman kita, Islam kalau kita lihat di Indonesia, kapan sih Islam berkembang seperti pesat sekarang ini? Ini kan baru-baru saja. Kalau seandainya di tahun 1970-an dikirim pada waktu itu ke Belanda, apalah yang terjadi?
di negeri Belanda sekarang ini. Tapi alhamdulillah dengan berdatangannya teman-teman kita, saudara-saudara kita dari Turki dan Maroko, alhamdulillah Islam sampai hari ini berkembang pesat di persada negara Belanda. Bahkan diperkirakan dalam kurun waktu 70 tahun atau 50 tahun lagi negara Belanda akan menjadi negara Islam. Diperkirakan seluruh Eropa. Karena kenapa? Karena banyak ya artinya kawin ya, yang LGBT itu kan mereka kawin tanpa artinya mendapatkan keturunan. Sementara orang Islamnya beranak pinak. Ya, beranak pinak terus berkembang. Artinya kalau seandainya perempuan hidup dengan perempuan otomatis keturunannya sudah. Dan bahkan sekarang itu di Eropa orang-orang Eropa senang memelihara anjing daripada memelihara orang. Itu akan diberikan seperti itu. Ya. Namun kalau kita melihat kehidupan sekarang itu, alhamdulillah, bahkan masjid terbesar di Eropa sekarang itu terletak di Amsterdam, Belanda. Itu namanya Masjid Hagia Sophia. Ya, yang didirikan oleh orang-orang Turki pada tahun 2002. Dan kebetulan ketika peresmian masjid tersebut yang pembukaan membaca Al-Quran ya adalah saya sendiri. Bapak bisa lihat di YouTube ya. Berdirinya Hagia Sophia itu yang pertama membaca Al-Quran itu yang mengumandangkan pembukaan itu adalah saya sendiri. Kenapa? Karena kebetulan imamnya pada waktu itu sama-sama belajar di Al-Azhar Mesir bersama saya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Nah, berbicara sekilas tentang kehidupan. Di Belanda sekarang itu Masya Allah, kehidupan Islam itu betul-betul menyebar di seluruh persada Belanda. Ya. Di Belanda Masya Allah. Antara sopir dengan sopir itu istilahnya goeiemorgen, goedenavond, goeiemiddag. Artinya selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ini kalau kita buka pintu, itu nggak mungkin kita buka pintu langsung kita lepas. Kita buka pintu, kita tunggu dulu yang datang, baru kita lepas. Itulah Islam mengajarkan seperti itu. Dan tadi, kenapa orang Islam banyak beranak pinak? Ya karena setiap anak lahir itu akan mendapatkan subsidi dari pemerintah. Ya, betul-betul. Ya, bahkan kita subsidinya besar sekali. Subsidinya artinya setiap anak yang baru lahir di bawah umur 18 tahun, setiap orang akan mendapatkan subsidi dari pemerintah. Ya pemerintah ya lumayan lah, sekitar satu orang itu artinya 150 per euro sekitar 2 juta. Kalau anaknya 10 dapat berapa? Ya, makanya orang Islam sekarang itu di Eropa, Masya Allah. Dan kehidupan mereka, contohnya kalau kita sekarang lagi sakit. Ya, saya pernah itu dalam kurun waktu 2 tahun tidak pernah sakit. Ini Islam mengajarkan demikian. Itu dokter di sana namanya Hausa itu nelpon saya ke rumah. Dibilang pagi Pak, ya kamu nama kamu ini, umur kamu sekian. Karena di Eropa tuh semuanya sudah kalau udah tulis nama saya tetet itu di komputer sudah keluar semua. Ditanyain, kamu nama kamu ini, umur kamu, iya betul. Itu kok kamu kok nggak sakit? Dia bilang. Kok kamu nggak sakit? Ya saya bilang alhamdulillah saya nggak sakit. Ya. Coba kalau di Indonesia belum masuk rumah sakit udah ngap-ngap, belum tentu rumah sakit mau menerima. Tapi di Eropa Masya Allah, untuk menyelamatkan rakyat Belanda, jiwa manusia itu, sampai-sampai helikopter itu terbang untuk menjemput, untuk menyelamatkan jiwa manusia yang ada di Belanda khususnya. Saya berbicara tentang Belanda ya. Nanti kita akan bicara tentang bagaimana di Eropa pada umumnya. Ya. Dan Islam di Belanda Masya Allah, orang Belanda khususnya itu sangat mencintai orang-orang Indonesia. Ya, sangat mencintai orang-orang Indonesia. Dan kalau kita datang ke Belanda, nggak usah aneh, nggak aneh. Banyak orang Belanda itu bisa berbahasa Indonesia. Ya. Bahkan dari nenek-nenek moyang mereka, sebagaimana kita ketahui di contohnya di sepak bola Garuda Indonesia, naturalisasi. Itu kan nenek moyang mereka orang Indonesia semua. Ya. Itu makanya kalau bapak-bapak datang ke Belanda nanti nggak usah lah mengejek-ngejek orang Belanda, atau ketika kita naik spor atau naik tren, ya jangan kita berbahasa Indonesia mengejek bahasa mereka.
Mereka tahu bahasa kita. Namun lagi-lagi saya katakan orang Belanda itu sangat sayang dengan kita, sangat mencintai orang-orang Indonesia. Ya, sampai-sampai dikatakan sama pemerintah Belanda, untuk orang Indonesia yang tinggal di Belanda yang ilegal, ya, ilegal, nggak ada izin tinggal, silakan tinggal di Belanda nggak apa-apa. Tapi dengan syarat jangan bikin onar, jangan bikin kriminalitas, ya, jangan bikin kriminal. Ya, untuk orang Indonesia silakan. Makanya sekarang itu banyak orang-orang ilegal yang tinggal di Belanda yang memang dipekerjakan untuk di rumah-rumah orang Belanda. Karena orang kita ini sangat dipercaya. Orang kita kecil-kecil ulet. Ya, kita kerja cuma nyapu-nyapu rumah-rumah, gajinya udah sekian. Ya, bahkan yang orang-orang yang tidak punya izin tinggal itu kalau dia ulet 1 bulan itu akan mendapatkan gaji lebih daripada 25 juta atau 30 juta. Ya, orang-orang yang ilegal yang tidak punya izin tinggal. Tapi bukan berarti nanti saya mengatakan udah saya mau datang aja ke Belanda, mau kerja di sana, jangan ya. Bukan begitu. Artinya itulah sangat cintanya orang Belanda itu dengan orang Indonesia. Ya, sangat sayang sekali. Apalagi di Belanda itu sekarang itu kalau seandainya kita melihat Islam Indonesia itu mereka sangat menerima sekali. Beda dengan Islam dari Timur Tengah, beda dengan Islam orang-orang Maroko. Ya. Kalau Islam Indonesia itu fleksibel, dalam artian kita bisa menerima dalam bentuk segala apapun. Ya. Kalau Maroko biasanya Islamnya kan, ya, tapi nggak semuanya. Ada kadang-kadang laki mau yang laki-laki, perempuan sama dengan perempuan, nggak boleh campur. Betul. Ya. Tapi kadang-kadang di kultur, ya, peradaban mereka kan seperti itu. Makanya sekarang itu bagi saya sebagai imam besar di Masjid Al-Ikhlas Amsterdam, saya ketika dakwah saya menggunakan kata dakwah bilhal. Apa arti bilhal? Saya tidak menyuruh mereka untuk melakukan salat 5 waktu. Saya tidak menyuruh mereka untuk berpuasa dan lain sebagainya. Apa yang saya lakukan? Saya mulai dari pribadi kita masing-masing. Tunjukkan siapa saya yang sebenarnya. Ya, berakhlakul karimah, berbicara yang sopan santun. Berpakaian yang rapi. Bukan berarti kita pakaian begini, bukan. Menutup aurat, menghormati orang lain. Itu yang saya sampaikan selama ini. Tidak perlu sholat, azan, nggak usah. Ya. Apalagi orang bule, khususnya Belanda itu, kalau mereka sudah masuk agama Islam, masya Allah mereka akan konsekuensi dengan Islamnya betul-betul. Tetapi ya masih ada sebagian orang mungkin yang tadinya karena mungkin nikahnya karena ingin menikah dengan orang Indonesia, ya akhirnya ya mereka berbalik arah. Ya, namun kita berdoa insya Allah semoga mereka yang mu'allaf tadi, ya, mereka yang masuk Islam tadi, kita akan kuatkan dan teguhkan iman mereka. Bapak-bapak hadirin wal hadir rahimakumullah. Jadi sekilas cerita tentang Islam di Eropa seperti itu. Ya, jadi Islam itu memang diibaratkan seperti air. Artinya kalau dibendung ke sini dia akan lari kemari, dibendung ke sini dia akan lari kemari. Ya, dan Islam itu akan menyebar ke seluruh dunia, menjadikan sebagai rahmatan lil alamin. Ya, jadi orang sekarang udah pandai. Ya. Kalau bicara tentang Islam, dahulu yang dianggap terorisnya, irhabinya. Ternyata setelah mereka membaca tentang apa nih pedoman mereka, apa isi Al-Quran ini. Dibayangkan berapa 15 abad turun Al-Quran, satu pun tidak ada yang bisa merubahnya. Dalam surah Al-Hijr ayat 9, apa kata Allah? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah akan menjaga. Jadi Allah akan menjaga kemurnian Al-Quran sampai hari kiamat nanti. Nggak usah takut. Ya. Nggak usah takut. Pegang Al-Quran. Ya. Allah akan menjaganya. Makanya sekarang itu Masya Allah, memang ada Islamofobia kan, itu normal, rasis normal. Kita pendatang, makanya ketika kita sebagai pendatang, bikinlah kita sebagai tamu. Ya sebagai tamu artinya tahu diri.
Ya. Berdakwah di sono nggak usah ketata-ketante, enggak. Gampang berdakwah itu, gampang sekali. Apa rumusnya? Kuasai bahasa mereka. Itu saja. Ya, kuasai bahasa mereka. Ada yang bisa bahasa Belanda di sini? Goeiemorgen, ada yang bisa bahasa Belanda? Ya, masa kita dijajah berapa tahun nggak bisa bahasa Belanda? Sedikit pun nggak bisa. Tadi ada yang bisa bahasa Belanda tadi? Keker, lekker. Oh, lekker enak ya. Jadi perlu saya katakan sama-sama kan kita persepsikan. Jadi Islam sekarang ini khususnya di Eropa sangat berkembang sekali. Ya, nggak usah takut ya. Kita doakan nanti insya Allah saya katakan dalam kurun waktu 50 tahun atau 70 tahun lagi negara Eropa akan menjadikan negara Islam seluruh dunia insya Allah. Dan sebagaimana kita ketahui dahulu orang Belanda menjajah kita. Sekarang kita berbalik menjajah mereka. Ya, kita berbalik. Dalam artian sekarang ini yang hidung pesek ini ternyata sangat dicintai oleh orang yang berhidung mancung. Benar Pak, saya di Belanda ini bintang film Pak. Iya, saya di Belanda bintang film. Ya. Karena satu-satunya bukan hidung pesek kan kecil lagi. Ya. Orang Belanda gede-gede kan, ganteng-ganteng lagi. Jadi sekarang ini dengan banyak perkawinan antara orang Indonesia dengan Belanda itu hampir sekarang itu penduduk Indonesia yang tinggal di Belanda lebih kurang hampir 5 juta. Baik itu yang memang sudah ganti paspor dan lain sebagainya, ya, yang datang dari timur, ya, dari itu hampir 5 juta. Ya. Namun bagi orang Belanda, orang Indonesia bukan asing lagi. Mereka sangat menyayangi orang kita, mereka sangat mencintai orang kita. Ya, jadi kalau bapak-bapak, apalagi zaman sekarang ini untuk datang ke Eropa itu tidak sesusah zaman dahulu kala. Sekarang lebih gampang. Bapak punya uang sekitar 35 juta bisa memasuki negara Eropa mungkin 6 negara atau 10 negara ya melalui travel. Nanti kalau bapak-bapak ikut travel mampirlah ke gubuk kami di Amsterdam. Ya nanti kalau alamat berikutnya kita kirim ke Ustaz Mufti, silakan datang ke situ. Ya, dan Bapak akan membuktikan bahwa betul-betul Ustaz Bezar itu imam besar Pak ya di Masjid Al-Ikhlas Amsterdam. Ya. Jadi kalau berbicara tentang Belanda itu seperti itu. Ya. Bahkan kalau kita sakit, saya katakan naik ke mobil, itu mobil akan berhenti sebelum yang sakit tadi duduk dengan sempurna. Dan memang berapa sih rakyat umatnya berapa sih? Cuma 20 juta. Tapi memang kehidupan mereka tertata rapi. Ya, kehidupan mereka terjamin. Ya. Makanya saya katakan kalau saya mau pulang ke tanah air Indonesia berpikir beribu kali berpikir dahulu panjang berpikirnya. Kenapa? Takut nanti kalau sakit asuransinya jiwasraya susah di sini. Ya. Kalau di sana saya katakan tadi 2 tahun saya nggak sakit ditelepon sama rumah sakit. Kenapa kamu nggak sakit? Ya. Ditelepon Pak betul. Kenapa kamu nggak sakit? Coba kalau di sini udah ngap-ngapan di depan pintu, ya Allah nggak diterima sama dokter di sini. Mana asuransi kamu, uang DP-nya dahulu, macam-macam di sini. Tapi kalau di sana enggak, terus kehidupan rata-rata merata. Ya kalau di sini kan berpikir yang miskin besok saya ini makan apa? Di sini, di sana orang nggak ada berpikir seperti itu. Dan di sini juga yang kaya berpikir besok saya mau makan siapa? Betul apa betul? Iya Pak. Yang miskin ya Allah, sampai-sampai anak saya jalan-jalan silah katanya, kasihan. Bapak-bapak udah tua-tua ya Allah. Ya kita ya gimana ya? Masih nenteng berat-berat, kasihan. Itu yang miskin ya Allah makan apa? Dapat uang cukup untuk Tuhan. Sedangkan yang kaya raya ini nggak puas-puas. Berpikir malam-malamnya besok saya mau makan siapa. Jadi hukum rimba berlaku seperti itu. Dengan demikian Islam ya tidak akan mencerminkan seperti itu. Makanya dalam hadis dikatakan kalau seandainya orang Islam, Muslim, mukmin itu konsekuensi dengan zakat yang mereka keluarkan, niscaya tidak ada negara itu yang miskin di seluruh dunia ini.
Tapi kadang-kadang yang mengeluarkan zakat bingung kemana uangnya. Disampaikan apa enggak. Jadi udah mulai rasa kepercayaannya sudah hilang. Karena tidak amanah lagi. Ya. Bahkan pernah suatu hari ya, Imam Al-Ghazali ya, duduk bersama-sama muridnya. Ya, zata yaumin ya. Jadi pada suatu hari Imam Al-Ghazali, apa Imam Al-Ghazali? Pengarang buku Ihya Ulumuddin ya. Ya, bercerita dengan muridnya. Ya. Beliau menanyakan kepada murid-muridnya kira-kira seperti ini. Wahai muridku, saya ingin bertanya tentang 6 perkara. Ya. Yang pertama yang ingin saya tanya, siapakah sih orang yang paling dekat dengan kamu? Ini pertanyaan yang pertama. Anak kecil yang menjawab, yang paling dekat saya tentunya ya, ibu saya, bapak saya, abang saya, itu yang paling dekat dengan saya. Lagi-lagi jawab Imam Al-Ghazali, betul. Yang paling dekat kamu adalah ibumu, tetapi ada yang lebih dekat lagi. Apa yang paling dekat lagi, Pak? Nggak bisa jawab. Yang paling dekat adalah kematian. Bukan ibumu yang paling dekat, bukan anakmu yang paling dekat. Yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Kematian suatu saat akan mengintai di mana saja kita berada. Ya. Mengintai, Pak. Ya. Itu pertanyaan yang pertama. Dan pertanyaan yang kedua kata Imam Al-Ghazali, oke, saya akan menanyakan lagi. Wahai anak-anakku. Oke, tadi yang paling dekat. Sekarang saya ingin bertanya lagi. Siapakah orang yang paling jauh dengan kamu? Yang paling jauh. Dia berpikir, namanya juga anak-anak. Yang paling jauh mungkin kakek saya yang tinggal di Sumatera. Atau yang paling jauh mungkin bulan. Yang paling jauh mungkin, ya itu namanya juga anak-anak kecil. Tapi ternyata ada yang lebih jauh lagi. Apa Pak? Masjid. Yang paling jauh ternyata masa lalu. Apa tadi? Masa lalu. Bayangkan masa lalu kita. Sekarang udah umur 70 tahun mau kembali lagi seperti umur bayi pada waktu itu. Kita bisa membayangkan betapa jauhnya kita akan kembali kepada masa lalu. Dan masa lalu tidak akan pernah kembali lagi. Itu 2 pertanyaan. Pertanyaan yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, wahai anak-anakku. Karena memang anak-anak kan. Pertanyaan yang ketiga, apakah yang paling berat di dunia ini? Kata anak-anak, yang paling berat adalah batu. Betul. Yang paling berat adalah, apa lagi yang paling berat? Gunung. Betul, besar sekali. Tapi ada yang lebih berat lagi. Apa kata beliau? Amanah, mengemban amanah. Kita ini diamanahkan. Makanya di hadis mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu, setiap jiwa, setiap person, setiap orang adalah pemimpin dan tentunya akan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinan kamu. Itu pertanyaan yang ketiga. Adapun pertanyaan yang keempat, yang tadi yang paling berat. Sekarang oke. Ditanyakan lagi, wahai anak-anakku. Pertanyaan yang keempat akan saya pertanyakan, apa yang paling besar yang ada pada kamu? Yang tadi yang paling berat, sekarang yang paling besar. Di pikiran anak-anak pada waktu itu mereka yang paling besar itu mungkin dunia atau langit atau lautan yang paling besar. Itu kan namanya juga anak-anak. Betul kata Imam Al-Ghazali. Tetapi ada yang lebih besar lagi. Apa tadi? Melawan hawa nafsu. Itu kan nafsu kita ini kan nggak pernah puas-puasnya. Ya. Bahkan dikatakan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kita sekarang ini masalah negara kita, Masya Allah. Kita doakan semoga negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah. Kita doakan. Walaupun kita berdakwah di luar, tapi kita masih tetap cinta dengan negara kita. Kita selalu mendoakan. Walaupun kita di luar sana, setelah selesai khutbah, selalu kita menjadikanlah negara Indonesia negara yang makmur. Ya, kita tidak pernah. Kita selalu mendoakan supaya rakyatnya aman, damai, serta sentosa.
Itu pertanyaan yang keempat. Adapun pertanyaan yang kelima yang dipertanyakan oleh Imam Ghazali. Wahai anak-anakku, yang kelima, apa yang paling ringan di dunia ini? Anak-anak berpikir, oh yang paling ringan, kapas, balon yang bisa terbang. Ya. Namanya juga anak kecil. Kata Imam Al-Ghazali, betul. Tetapi ada yang paling ringan lagi. Apa Pak yang paling ringan? Meninggalkan sholat. Coba sekarang ini. Udah jam 6, akaknya masih ngantuk. Ini hati-hati Pak. Udah zuhur, entar masih ada pekerjaan. Entar masih, entar. Ya, tahu-tahu waktunya sudah cepat sekali. Al-waktu kasayf. Waktu itu laksana pedang, tajam sekali. Kita bahkan di Eropa itu waktu itu sangat penting sekali. Bahkan di rumah saya itu jam itu mungkin di ruang tamu saya punya 4 jam. Di kamar mandi punya jam, di dapur punya jam. Karena 1 detik, 1 sekonde kita ketinggalan dengan waktu, kita akan ditinggalkan oleh waktu. Di sana tidak ada. Mereka betul-betul menghargai waktu. Ya. Jadi waktu itu sangat penting. Bahkan orang Arab mengatakan the time is money. Jadi waktu itu adalah uang. Ya. Jadi jangan sekali-kali kita mengatakan entar dan entar. Dan yang terakhir kata Imam Al-Ghazali, nanyakan lagi-lagi wahai anak-anakku. Tadi saya mengatakan 5. Ya, yang paling dekat dengan kamu apa? Yang paling jauh, yang paling berat, yang paling besar, yang paling ringan. Sekarang apa yang paling tajam di dalam kehidupan? Ya. Apa yang paling tajam Pak? Ternyata yang paling tajam adalah lidahmu. Berhati-hatilah dengan perkataan kita. Dikatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia terletak pada lidahnya. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali hari ini. Pas jam 6 ya. Selebihnya mungkin kita ada pertanyaan normal lah tentang bagaimana perkembangan di Eropa. Mudah-mudahan kalau saya bisa jawab, nanti akan kita jawab bersama. Ya, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktunya sudah habis ya, nanti insyaallah kita doa semoga majlis ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'ina wa fi'lin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عن الإسلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع في الحياة وبعد الممات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي ياسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أجمعين عدد كل حرف كتب ويكتب آبد الآبدين ولا رد حرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل أولادنا أولاد الصالحين وإمامنا إمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شك ولا محروما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.